الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء تبارك الذي بيده الملك Gak gua aja. Tantangan menghafal. 1. Melawan rasa ngantuk. 2. Sepi dan ramai. Tidak hanya terbiasa menghafal pada saat sepi, tapi menghafal saat kondisi ramai pun kita harus membiasakan agar hafalan kita tidak hanya baik dan kuat saat kondisi sepi saja. Berarti suara ayam malah tak usir. Capek nggak ngurus orang kayak gitu? Emang kenapa? Aku kasihan aja lihat kamu. Kita kan di pondok udah banyak kegiatan. Jangan khawatir, Man. Kamu ingat apa semboyan pondok kita? Kita warga Hamalatul Quran selalu siap dan sedia dengan hati yang amat gembira melakukan kewajiban kita. Aku memang capek, Man. Aku juga lelah. Tapi Al-Quran bukan hanya untuk kita. Dan Al-Quran bukan hanya untuk disimpan di hati saja. Tapi kalau levelnya seperti dia, sulit buat dia sendiri dan berat buat kamu yang masih peduli sama dia. Dia memang berbeda dengan kita. Bahkan mungkin dia lebih sulit menghafal daripada kita. Tapi usaha dan tujuannya selalu sama dengan kita. Harapan dan tekadnya selalu hadir bersamanya yang sama dengan kita juga, yaitu untuk Al-Quran. Karena perbedaan itulah, Man, kita dan seluruh rakyat negeri ini menjadi harapan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Alhamdulillah, akhirnya surat Al-Baqarah selesai juga. Gimana kalau hari ini kita mengulang hafalan di tempat terbuka? Di mana itu? Bukit. Tapi Kata guruku, di tempat terbuka kita bisa menguji kekuatan hafalan kita. Yang penting kita coba dulu, siapa tahu berhasil.
Suatu ketika, guruku pernah diminta untuk duduk di belakang gurunya yang sedang berada di dekat motornya. Gurunya bilang, "Sekarang kamu ikut saya ke pasar. Dan selama perjalanan nanti, kamu harus membacakan hafalanmu dengan suara yang keras." Guruku bilang, "Saya malu, guru. Kalau saya baca keras-keras, orang-orang bisa keheranan lihat saya." Gurunya menjawab, "Itulah ujianmu hari ini. Di tempat yang terbuka seperti jalan raya, bercampur dengan suara banyak orang dan kendaraan. Bahkan seandainya ada orang yang menganggapmu gila. Ketahuilah, seorang penghafal Quran harus diuji kesabarannya dan kekuatan hafalannya untuk mendapatkan hafalan yang terbaik." Masih kurang ajar dia. Jadi sekarang giliran kita yang tunggu sebentar. Saya panggilkan bantuan. Maafkan saya, Rino. Saya tidak ingin berbagi penderitaan yang membuat kalian ikut menanggungnya. Keberadaan saya selama ini sudah membuat seseorang hidup dalam kesulitan. Saya hanya bisa bersyukur dengan hafalan yang diberikan Allah kepada saya. Nasihat-nasihat titipanmu akan selalu saya ingat, insya Allah. Aku juga tidak akan lupa usaha-usahamu yang membuatku sampai di posisi yang mulia seperti kalian. Dan yang tidak bisa aku lakukan saat ini adalah berpamitan untuk pergi dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Temanmu yang selama ini belajar Al-Quran kira-kira akan datang lagi nggak hari ini? Mudah-mudahan saja datang, Mas. Apakah semudah itu membuat harapan agar dia datang? Tapi kamu sendiri hanya diam seperti ini tanpa ada usaha. Kamu sudah ceroboh, Rino. Yang membuat dia berhenti menghafal dan yang membuat dia terluka adalah karena ajakanmu. Waktu itu aku hanya Memotong pembicaraan dan nggak tahu apa yang akan dia sampaikan. Itulah sebab yang membuat dia selalu khawatir jika berada di luar. Selalu khawatir jika berada di luar. Lihat ini. Abi, Umi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Abi, Umi, yang selalu menantikan aku pulang saat liburan semester ini. Aku pun juga ingin memanfaatkan liburan ini untuk berbakti kepada Abi dan Umi. Tapi saat ini, aku sedang mempunyai hutang yang berasal dari kesalahanku. Dan kesalahan ini menyebabkan temanku dalam bahaya. Melalui surat ini,
Aku ingin meminta izin kepada Abi dan Umi, karena aku tidak bisa pulang sebelum tahu keberadaan temanku yang sedang membutuhkan pertolongan. Abi, Umi, relakanlah aku sebagai muslim yang peduli dengan muslim yang lain. La tahzan, ya walidayya. Wassalamualaikum. Mas, tahu orang yang biasa nyari kayu di sekitar sini nggak? Orangnya biasanya pakai caping dan kemana-mana bawa Al-Quran. Kata temanku, hafalan itu sesuatu yang bisa kita ingat dan sesuatu yang bisa kita lupakan. Jadi karena hafalan itu kamu mencarinya. Maaf kek, anak-anak kecil itu kenapa ya? Kok pada ribut? Alhamdulillah mas, masa kecil mereka bahagia. Ora kaya aku mbiyen. Bahagia kenapa kek? Ada guru menghafal yang baru. Oh, Mas, tolong ambilkan serok yang di situ.
Sampai sekarang pun saya masih belum paham kenapa dulu saya dikejar-kejar sama orang yang tidak saya kenal. Guru baru kayak Kenapa, Mas? bukan cuma mereka saja yang bahagia kayak, tapi saya pun juga ikut senang. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقفو تعاليم خير البشر لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقفو تعاليم خير البشر إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور وتهمي سحائب من رحمة يذوب على